Problem dasar ekonomi. Manusia dalam kehidupannya senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah. Di antaranya adalah masalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan barang maupun jasa. Mengapa menjadi masalah? Sebab dalam kenyataannya sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Padahal kebutuhan manusia itu sangat banyak, tidak terbatas. Ya. Dari sinilah muncul problem dasar dari ekonomi, yaitu problem kelangkaan atau scarcity. Bagaimana akan menyelesaikan problem kelangkaan tersebut? Cek satu. Oke, solusi problem kelangkaan. Untuk dapat menyelesaikan problem kelangkaan tersebut, maka ada 3 masalah yang harus dapat terpecahkan, yaitu apa komoditi yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana komoditi tersebut akan diproduksi, yang ketiga, untuk siapa komoditi tersebut akan diproduksi. Jika ketiga masalah di atas dirumuskan kembali, maka dapat disederhanakan menjadi problem produksi, konsumsi, dan distribusi. Oleh karena itu, jika ketiga masalah tersebut dapat diselesaikan, maka problem ekonomi dari manusia dianggap sudah terpecahkan. Dari sinilah berbagai solusi ekonomi telah ditawarkan oleh manusia. Di antaranya adalah solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang saat ini paling sukses merajai dunia. Hampir tidak ada negara di dunia ini saat ini yang tidak menggunakan sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi ini memiliki cara kerja yang paling canggih dalam menyelesaikan setiap problem ekonomi yang ada, baik problem produksi, konsumsi, maupun distribusi. Bagaimana mekanisme sistem ekonomi ini dalam menyelesaikan ketiga problem tersebut? Untuk memahaminya, marilah kita mulai dengan pendekatan sejarah dari lahirnya sistem ekonomi ini. Oke, sebelum kapitalisme lahir, paham ekonomi yang ada adalah ekonomi merkantilisme. Paham ini memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan sendiri, karena akan menimbulkan penindasan terhadap sesama manusia. Menurut paham ini, negara harus berperan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga akan tercipta kesejahteraan ekonomi bersama. Paham ini juga memiliki pandangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, negara juga harus memproduksi berbagai komoditi untuk diekspor, guna memperoleh banyak emas sebagai mata uang. Negara yang makmur identik dengan negara yang memiliki banyak emas. Bagaimana perkembangan berikutnya? Sejarah telah mencatat bahwa paham ekonomi merkantilisme ini ternyata telah gagal menyejahterakan ekonomi rakyat, bahkan membuat perekonomian di negara-negara Eropa saat itu semakin memburuk. Berpuluh-puluh tahun, Eropa berada dalam abad ke-8. Rakyat semakin menderita, kehidupannya semakin sengsara. Dalam situasi seperti ini, akhirnya telah mendorong lahirnya paham ekonomi baru yang dianggap revolusioner pada waktu itu. Tahun 1776 telah terbit sebuah buku yang berjudul The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith. Buku ini mengkritik secara tegas terhadap pandangan dasar dari paham merkantilisme. Menurut Adam Smith, paham yang memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah dan egois sehingga harus dikendalikan oleh negara adalah paham yang salah. Bagaimana seharusnya? Menurut Adam Smith, sifat serakah dan egois itu tidak boleh ditekan dan dikendalikan oleh negara, sebab sifat manusia seperti ini tidak negatif, tetapi justru sangat positif, karena akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Mengapa? Sifat egois manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang atau serakah tidak akan menaikkan harga di atas harga pasar. Akan selalu ada sesuatu tangan yang tidak kentara atau the invisible hands yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh banyak campur tangan dalam mengatur perekonomian. Jika pemerintah terlalu banyak campur tangan, justru pasar akan mengalami distorsi, yaitu akan menjadi ketidakefisienan dan ketidakseimbangan pasar. Di sisi lain, negara juga tidak boleh banyak mengekspor berbagai macam komoditi, tetapi beberapa komoditi tertentu saja, dan mengimpor kebutuhan komoditi lainnya, sehingga akan tercipta keseimbangan pasar internasional dan setiap negara dapat memproduksi komoditi unggulan secara lebih efisien. Jika mekanisme pasar dapat berjalan dengan bebas, maka 3 problem ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi dapat diselesaikan secara alami.
Mekanisme pasar bebas, solusi problem produksi. Bagaimana pasar bebas mampu menyelesaikan 3 problem ekonomi? Jawabnya cukup dengan mekanisme harga, dan pemerintah tidak perlu ikut campur dalam menyelesaikan problem ekonomi tersebut. Contoh, jika ada problem produksi yaitu masyarakat kekurangan produksi beras, bagaimana solusinya? Jawabannya adalah biarkan saja. Maka mekanisme harga di pasar bebas akan dapat menyelesaikan problem produksi itu dengan sendirinya tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Bagaimana penjelasannya? Jika produksi beras menurun, maka pemerintah tidak perlu memaksa para petani untuk menanam padi. Pemerintah tidak juga perlu memaksa petani tebu, palawija, dan lain-lain untuk beralih menanam padi. Biarkan saja, dengan mekanisme harga, semua akan dapat terselesaikan dengan sendirinya. Mengapa? Jika produksi beras terus-menerus mengalami penurunan, maka akan menyebabkan harga beras di pasar mengalami kenaikan drastis. Siapa yang menaikkan harga? Tangan yang tidak kelihatan. Dengan dinaikkan harga beras di pasar tadi, pasti akan mendorong para petani untuk meningkatkan produksi berasnya. Kenaikan harga beras juga akan mendorong petani lain untuk mengganti tanamannya dengan tanaman padi. Mereka melakukan semua itu karena berharap untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Karena sifat keserakahan manusia tadi, keadaan yang sebaliknya juga akan terjadi jika produksi beras terlalu melimpah. Demikianlah problem produksi telah terselesaikan dengan mekanisme harga pasar bebas tanpa harus ada campur tangan negara. Solusi problem konsumsi. Dengan dana yang terbatas, bagaimana seorang manusia dapat memperoleh kepuasan konsumsi yang maksimal? Apabila jika harga barang yang dikonsumsi itu mengalami kenaikan, apakah pemerintah perlu membantunya? Apakah pemerintah perlu memaksa agar harga barang itu diturunkan? Jawabnya tidak perlu. Biarkan saja, serahkan semua pada mekanisme harga pasar. Pasar bebas semuanya akan beres. Di dalam mekanisme pasar bebas, walaupun harga barang yang dikonsumsi mengalami kenaikan, manusia tetap akan dapat memaksimalkan kepuasannya. Mengapa? Karena di pasar bebas manusia dapat melakukan pilihan secara bebas. Di pasar tersedia banyak barang yang menjadi substitusinya. Jika satu barang harganya mengalami kenaikan, maka dia dapat berpindah ke barang lain. Dengan mekanisme harga pasar bebas, maka problem konsumsi dapat selesai dengan sendirinya. Pemerintah tidak perlu ikut campur dalam pasar tersebut. Solusi problem distribusi. Bagaimana jika beras yang ada di Jawa melimpah sedangkan di Kalimantan mengalami kekurangan? Apakah pemerintah perlu turun tangan untuk mendistribusikan beras ke Kalimantan? Jawabannya tidak perlu. Biarkan saja, mekanisme harga di pasar bebas akan mendistribusikan beras secara alami. Bagaimana penjelasannya? Jika beras melimpah di Jawa, maka harga beras akan jatuh, sedangkan di Kalimantan harganya akan melambung karena terjadi kelangkaan beras. Adanya perbedaan harga itu akan membuat para pedagang beras memindahkan berasnya dari Jawa ke Kalimantan dengan sendirinya. Untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Motif serakah. Dengan demikian problem distribusi barang akan dapat diselesaikan dengan sendirinya oleh mekanisme harga di pasar bebas. Pemerintah tidak perlu repot ikut campur dalam pasar. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan rakyat? Selanjutnya, bagaimana agar kesejahteraan seluruh rakyat dapat ditingkatkan? Resep Adam Smith hanya satu, yaitu akumulasi kapital. Jika masyarakat mau menginvestasikan uangnya untuk meningkatkan akumulasi kapital, maka output nasional pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami kenaikan. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kenaikan, maka pendapatan rakyat akan mengalami kenaikan. Jika pendapatan naik, berarti kesejahteraan seluruh rakyat juga akan mengalami kenaikan. Kesimpulannya, itulah hebatnya dari sistem ekonomi kapitalisme. Dengan mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas, maka problem produksi, konsumsi, dan distribusi dapat diselesaikan sekaligus. Pemerintah tidak perlu ikut campur. Itulah prinsip keadilan ekonomi menurut sistem ini. Demikian juga dengan akumulasi kapital. Secara terus-menerus, sistem ekonomi kapitalisme juga akan sukses membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri tersebut. Itulah prinsip kesejahteraan rakyat menurut sistem ekonomi ini. Apakah sistem ekonomi kapitalisme benar-benar telah membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya? Sejarah telah mencatat bahwa kapitalisme ternyata telah sukses membawa pertumbuhan ekonomi di Eropa dengan yang sangat spektakuler. Eropa telah menjadi negara industri yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi hanya dalam waktu 150 tahun.
Sekali lagi, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya? Jawabannya, tidak sama sekali. Yang terjadi justru sebaliknya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketimpangan ekonomi yang sangat tragis ini berjalan selama puluhan tahun tanpa ada yang mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Dalam situasi ekonomi yang sangat timpang, seperti inilah kemudian muncullah tokoh berikutnya yang bernama Karl Marx. Karl Marx merupakan pendiri paham ekonomi sosialisme yang berani mengkritik keras paham ekonomi kapitalisme. Dalam memberikan kritiknya, Karl Marx menggunakan asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh paham ekonomi kapitalisme. Bagaimana asumsi-asumsi dasar itu? Simak kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.